Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sabila Naja, NPM 2023-1006, kelas A2 M11, Prodi Manajemen Informatika. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas APSI Analisis Sistem Informasi. Toko grosir Bank Ius memiliki beberapa permasalahan dalam hal kinerja. Di antaranya adalah seperti masalah ketika melakukan transaksi penjualan yang masih manual menggunakan buku atau nota saja, dan kasir yang lupa harga dan perlu diperiksa kembali harga barang tersebut, yang tentunya sangat membutuhkan waktu yang lama serta sangat tidak efisien. Analisa sistem PHS terdapat dua faktor. Yang pertama throughput, yang kedua response time. Sistem kasir manual, laporan berupa cetakan kertas. Pembuatan laporan keuangan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sistem informasi penjualan, laporan berupa digital laporan. Pembuatan laporan keuangan dapat dilakukan dengan cepat. Dua sistem informasi terdapat tiga faktor. Yang pertama relevan, yang kedua ketepatan waktu, yang ketiga up to date. Sistem kasir manual, informasi cukup baik tapi susah diperbaiki, membutuhkan banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan informasi, tidak dapat di up to date setiap saat. Sistem informasi penjualan, kualitas informasi yang akurat, dapat diperbaiki dengan cepat, dapat diupdate setiap saat. 3. Analisa ekonomi. Pada analisis ini, sistem informasi penjualan butuh biaya yang cukup besar untuk membuat suatu sistem, namun dapat digunakan untuk jangka panjang. Berbeda dengan sistem manual yang butuh biaya yang besar untuk membeli kertas yang dikeluarkan setiap saat. 4. Analisa pengendalian. Pada analisis ini, sistem informasi penjualan lebih mudah dikendalikan, sebab sistem aplikasi bisa up to date, sehingga bila terjadi kesalahan dapat diperbaiki. Berbeda dengan sistem manual yang sulit dikendalikan karena harus menyusun berkas-berkas dan kemungkinan resiko terjadi kerusakan atau kehilangan. 5. Analisa efisiensi. Pada analisa ini, sistem informasi penjualan menggunakan sumber daya yang sedikit karena terbantu oleh komputer, berbeda dengan sistem manual yang masih membutuhkan sumber daya yang banyak. 6. Analisa pelayanan. Pada analisis ini, pelayanan dari sistem informasi penjualan lebih cepat karena terbantu oleh adanya komputer, berbeda dengan sistem manual yang masih menggunakan kalkulator. Kesimpulan hasil analisa. Perkembangan teknologi komputer sebagai sarana pengolah data menjadi informasi yang kemudian diolah lagi sedemikian rupa dalam penyajiannya, maka pekerjaan dalam penyajian informasi untuk perusahaan sangat banyak mengalami perubahan dan kemudahan. Toko grosir Bank Ius adalah toko perabotan atau peralatan rumah tangga yang masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan transaksi untuk mempermudah pekerjaan milik toko, dan saya tertarik untuk membuat sebuah analisa sistem informasi penjualan. Identifikasi masalah. Hingga saat ini sistem manual masih digunakan pada toko grosir Bank Ius. Kekurangan pada sistem ini yang sangat nyata, terlihat adanya kemungkinan lebih besar terjadi kesalahan atau kelalaian. Aliran sistem yang diusulkan pada era ini informasi seperti saat ini, sistem komputerisasi merupakan penunjang di dalam suatu perusahaan, menghemat data, segi waktu, tenaga, biaya yang akan dirasakan. Data-data yang akan digunakan akan diproses dan disimpan secara terstruktur, yang tentunya akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Sistem informasi melalui komputerisasi yang diusulkan oleh penulis untuk digunakan oleh toko grosir Bank Ius bertujuan untuk memberikan kemudahan dan membantu meningkatkan kinerja pada toko grosir Bank Ius. Rancangan usulan alat bantu perancangan sistem informasi. 1. Database. 2. HTML. 3. PHP. 4. MySQL. 5. Bootstrap. Use case. Pembeli harus login ke dalam sistem, kemudian sistem login, kemudian tampil data produk, input shopping chat, kemudian check out. Kasir memproses pembayaran, mencetak struk pembelian, pemilik toko laporan pembayaran.
Activity diagram login. User membuka sistem, kemudian username dan password, kemudian klik login, kemudian tampil menu, kemudian pilih produk, kemudian isi format order, kemudian simpan data. Activity diagram login kasir. Kasir membuka sistem, masukkan username dan password, kemudian klik login, kemudian pesan error, kemudian login berhasil, kembali lagi ke menu utama. Kelas diagram. User terdiri dari username, password. Kasir terdiri dari user ID, password, username, full name, nomor HP. Supplier terdapat ID supplier, nama supplier, alamat, nomor HP. Kemudian penjualan terdapat ID penjualan, ID supplier, nama barang, satuan, ID kategori, harga beli. Kemudian barang terdapat ID barang, ID supplier, nama barang, satuan, ID kategori, harga beli, harga jual, stok. Rancangan input-output pada kasir. Kasir harus memasukkan username dan password, kemudian login. Halaman transaksi sistem kasir. Di sini terdapat menu dashboard transaksi, data penjualan, data barang, data supplier, kategori barang, data user, cetak laporan. Nah, di sini kita pilih dashboard transaksi, input transaksi. Kemudian diisi ID penjualan, nama barang, ada pilihan nama barang, harga, jumlah, subtotal, tambah barang, batal. Di sini ada tabel tambah barang dan masih ada pilihan menu lainnya, dashboard transaksi, data penjualan, data barang, data supplier, kategori barang, data user, cetak laporan. Di sini kita pilih dashboard transaksi, input transaksi. Dipilih nama suppliernya, bisa dipilih nama suppliernya, nama barang, satuannya bisa dipilih satuannya, kategori bisa pilih kategori, harga jual, harga beli. Pada tabel ini harga tambah supplier. Di sini masih ada menu dashboard transaksi, data penjualan, data barang, data supplier, kategori barang, data user, cetak laporan. Di sini kita pilih dashboard transaksi dan input transaksi. Nama supplier bisa dipilih, alamat, nomor telepon, save dan cancel. Terdapat juga tabel halaman tambah kategori. Di sini ada menu dashboard transaksi, data penjualan, data barang, data supplier, kategori barang, data user, cetak laporan. Di sini kita pilih dashboard transaksi, input transaksi, dimasukkan kategori save dan cancel. Di sini ada tabel tambah user. Kita masukkan username, password, full name, nomor HP, save dan cancel. Pengkodean pada tabel kasir. Terdapat nama 5 kolom. 1. User ID. 2. Username. 3. Password. 4. Full name. 5. Nomor HP. Tipe datanya ada INT, FATCAR, FATCAR. Panjang data 2, 15, 15, 30, 15. Keterangannya ID, user, primary key, username, password, full name user, nomor HP user. Tabel kategori terdapat 2 nama kolom, 1 ID kategori, 2 nama kategori, tipe data INT sama FATCAR, panjang data 10 sama 30, keterangan ID kategori, nama kategori. Tabel barang mempunyai 8 nama kolom, 1 ID barang, 2 supplier, 3 nama barang, 4 satuan, 5 ID kategori, 6 harga beli, 7 harga jual, 8 stok. Tipe data INT, FATCAR, INT. Panjang data 10, 10, 30, 10, 10, 10, 10, 10. Keterangan ID barang, ID supplier, nama barang, satuan, ID kategori, harga beli, stok. Tabel penjualan terdapat 6 nama kolom, 1 ID penjualan, 2 ID supplier, 3 nama barang, 4 satuan, 5 ID kategori, 6 harga beli. Tipe data INT, date INT. Panjang data 10, 10, 5, 10, 2. Keterangan ID penjualan, ID barang, jumlah total, tanggal transaksi, user ID. Tabel supplier terdapat 4 nama kolom, 1 ID supplier, 2 nama supplier, 3 alamat, 4 nomor telepon. Tipe data INT, feature. Panjang data 10, 50, 115.
Keterangannya ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon. Kesimpulan, 1. Penerapan sistem untuk menggantikan proses manual sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. 2. Penerapan sistem komputerisasi dapat mengurangi kesalahan dan kelalaian pada kasir yang dapat merugikan pihak perusahaan. 3. Penerapan sistem komputerisasi ini juga dapat memudahkan kasir dalam melakukan transaksi yang semuanya telah tersedia dalam sistem komputer.